Lu pernah nggak sih ngerasa penasaran banget kenapa orang Tionghoa itu lahirnya selalu sukses? Dari yang punya bisnis sendiri hingga yang jago banget untuk ngatur duit. Nama-nama besar seperti Ciputra, Harita, Bung Chandra, sampai Jack Ma, semua orang itu benang merahnya dia adalah orang yang punya duit. Mereka bukan cuma kerja keras, tapi juga memikirkan apa yang akan dilakukannya. Dan yang paling menarik, cara hidup mereka itu sebenarnya enggak ribet. Tapi justru karena prinsip-prinsip sederhana yang diaplikasikannya, mereka bisa maju luar biasa. Pada video kali ini, gua bakal ngebongkar rahasia-rahasia kecil yang ternyata bisa berdampak gede banget. Rahasia yang bisa juga kita tiru kalau kita mau, dan banyak dari kita belajar soal uang pas sudah dewasa. Tapi perlu kalian ketahui, untuk orang Tionghoa, mereka diajarin dari kecil bukan cuma tentang menabung, tapi soal menghargai nilai setiap rupiah. Dari yang kecil, mereka udah dilatih ngerti konsep untung dan rugi, tahu bedanya kebutuhan dan keinginan. Uang jajan pun kadang enggak dikasih cuma-cuma. Dia harus kerja terlebih dahulu untuk mendapatkan uang saku tersebut. Menurut buku The Chinese Way in Business karya Boy Leves Dimet, sistem ini bikin anak-anak Tionghoa tumbuh bisa lebih cerdas. Nilai tanggung jawab juga mulai ditanam sejak dari kecil. Anak-anak diberi peran untuk ikut mikir, bukan hanya disuruh, tetapi diajak diskusi dan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat. Bahkan kalau gagal pun tetap bisa ditampingi dan hasilnya mereka bisa tumbuh jadi pribadi yang lebih siap. Kebiasaan itulah yang menyebabkan terbentuknya karakter yang mandiri dan punya inisiatif tinggi. Mereka nggak nunggu disuruh atau kerja, mereka udah terbiasa bergerak. Karena dia itu sadar masa depan ada di tangan mereka sendiri. Perjalanan hidup yang diajarkan sejak kecil juga membuat mereka terbiasa mengelola tekanan. Saat teman sebaya mungkin perlu belajar soal tanggung jawab, mereka sudah terlatih untuk bertindak tegas dan rasional dalam menghadapi situasi. Salah satu kebiasaan paling mencolok adalah soal menabung. Kalau orang lain menabung 10-20%, bedanya dengan orang Tionghoa bisa mencapai 90%. Kenapa bisa begitu? Pasti ada solusi dan juga ada rahasianya. Bagi mereka, uang itu bukan buat gaya-gayaan. Uang itu adalah alat bertahan hidup, dan nabung bukan cuma soal masa depan, tapi juga soal harga diri mereka. Nggak suka ngutang, nggak suka minjem duit ke orang lain, hanya ada di keluarga. Mereka lebih memilih barang tunai meskipun tunggu lama. Sejalan dengan filosofi Konfusisme yang menekankan pengalian dari dan kehati-hatian. Bahkan dalam Journal of Science Economics, Behavior and Organization disebutkan bahwa kelompok masyarakat dewasa mempunyai budaya yang tinggi terhadap kontrol dari sederhana. Lebih stabil untuk dikontrol, dan secara finansial
Ada penawar yaitu untuk jangka panjang. Menabung bagi mereka bukan soal menambah atau merasa dikecewakan. Karena mereka sadar sebenarnya guys ya, hidup itu penuh ketidakpastian dan punya tabungan berarti perlu perlindungan, dan itu bukan teori doang, tapi itu adalah jadi realisasinya. Mereka juga terbiasa bikin perencanaan keuangan, mendorong pendapatan mereka, pengeluaran dievaluasi, serta mereka setelah punya target wisata apa yang akan dilaluinya. Sebenarnya, uang lebih baik diputar untuk bisnis daripada dibakar untuk gengsi. Buat mereka tampil sederhana bukan berarti miskin. Justru itu cerminan dari kekuatan batin yang enggak butuh validasi eksternal. Banyak orang percaya yang penting nyaman dan berguna. Dan gaya hidup seperti itu juga ngasih pelajaran penting soal ketenangan mental. Karena enggak fokus ngejar pengakuan dari luar, tetapi mereka bisa lebih fokus pada pertumbuhan, baik dari sisi karir maupun kehidupan kepentingan pribadi. Hal ini membangun kepercayaan diri yang sehat dan kuat. Mereka enggak terlalu sibuk bandingin hidupnya sama orang lain, tapi lebih fokus pada proses dan pencapaian. Inilah hal yang simpel tapi berdampak besar. Mulai dari masak sendiri daripada beli makanan di luar, dan mereka sudah terlatih untuk suka masak sendiri. Selain lebih murah juga lebih sehat dan bisa dikontrol. Mereka bahkan punya kebiasaan beli bahan dalam jumlah yang sangat besar untuk efisiensi. Ini bukan cuma soal hemat, tapi skala prinsip. Semua yang dilakukan sendiri itu bisa diperhitungkan. Ini juga yang bikin mereka terbiasa mandiri dan enggak bergantung ke orang lain. Bahkan dalam hal kecil seperti makanan, masak sendiri juga mempererat hubungan antar keluarga. Aktivitas seperti memasak bareng bisa menjadi momen untuk mengobrol, sharing cerita, dan memperkuat kedekatan. Selain itu, mereka jadi lebih sadar akan kesehatan pada diri sendiri, karena tahu persis apa yang akan dimasak. Mereka bisa menghindari bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh dan menerapkan pola yang lebih sehat. Kebiasaan seperti itu juga secara tidak langsung membentuk pola gaya hidup minimalis. Mereka tak jarang buang-buang makanan dan terbiasa memanfaatkan bahan seadanya, serta tidak konsumtif dalam hal makanan. Banyak juga orang Tionghoa yang rela kerja lembur, tapi bukan sekedar karena terpaksa. Buat mereka setiap jam kerja itu peluang emas. Mereka percaya selama tubuh masih kuat untuk bekerja dan waktu masih ada, itu saatnya untuk berjuang keras. Menurut mereka, masa muda itu buat kerja keras, bukan buat rebahan. Dan mereka bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja tepat. Dan mereka selalu mencari cara untuk ngerjain sesuatu lebih efisien, lebih hemat waktu, dan hasilnya lebih maksimal. Prinsip berkeringat dulu, nikmatin belakangan jadi pegangan buat mereka. Nggak heran banyak dari mereka yang kelihatannya capek terus, tapi dalam waktunya
5-10 tahun udah bisa mapan dan bisa punya penghasilan diri sendiri. Di sisi lain mereka juga nggak anti istirahat, tapi istirahat buat mereka itu self reward. Bukan pelarian, tapi hanya istirahat sesaat dan bisa melampaui lagi. Jadi ketika mereka rehat itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tidak hanya rehat-rehat saja, tetapi punya rasa untuk melelahkan dan mengistirahatkan semua badan. Ada satu hal menarik terhadap orang Tionghoa, yaitu nggak gengsian soal kerjaan. Selama kerjaannya halal dan menghasilkan, mau itu jualan kecil-kecilan, buka warung, ngajar les, semua bisa dilakuin. Prinsip mereka sudah jelas bahwa jangan remehkan penghasilan kecil, karena dari situlah kekayaan bisa dibangun. Yang penting mindsetnya tumbuh, dan buat mereka kerja itu bukan cuma soal uang, tapi soal karakter. Itu jauh lebih baik daripada sekedar status sosial. Mereka juga paham bahwa semua bisnis dahulunya itu kecil. Jadi mereka nggak takut mulai dari titik yang paling rendah selama masih ada peluang untuk bertumbuh. Kalau kamu cuma punya satu sumber penghasilan, kamu dalam bahaya. Itu prinsip yang mereka pegang erat-erat sampai saat ini. Meskipun mereka kerja kantoran, mereka tetap cari kerja sampingan, entah itu toko online, investasi, properti, atau buka warung kecil-kecilan. Mereka nggak pernah terlalu bergantung pada satu sumber. Bahkan kalau kerja tetap mereka sudah mikirin cadangan, ini bikin mereka lebih tahan terhadap krisis. Dengan banyaknya saluran penghasilan, mereka juga punya ruang lebih untuk ambil resiko. Misalnya buka usaha tanpa perlu khawatir untuk kehilangan segalanya. Orang Tionghoa bisa sukses karena mereka hidup dengan prinsip-prinsip yang konsisten. Buat kamu yang nonton video ini, jangan cuma terinspirasi, tapi mulai ubah kebiasaan. Mulai dari hal yang kecil, catat pengeluaran dan hemat jajan, serta cari pekerjaan sampingan. Sampai ketemu di video selanjutnya, semangat terus dan jangan lupa untuk menabung masa depan. Terima kasih.